Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat, masih bersama Salwin Channel. Kita berada di Masjid Agung Al-Falah Provinsi Jambi, mengikuti zikir bersama dalam rangka pergantian tahun 2023 ke 2024 bersama Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur, Habib Mahdi Al-Atas, dan Haji Samsul Arifin Nabawan, tentunya bersama Gubernur Jambi Bapak Dr. Haji Al-Haris dan Bapak Wakil Gubernur Jambi Kiai Haji Abdullah Sani beserta segenap warga masyarakat Provinsi Jambi. Salwin Channel. Bapak Sekda beserta seluruh unsur pimpinan baik di Provinsi Jambi maupun di Kota Jambi yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang sangat kita muliakan para alim ulama, para cerdik pandai, wabil khusus guru kita yang mulia Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur yang begitu zauq dan khusyuk memimpin zikir kita pada malam hari ini. Juga muballigh kita Al-Habib Mahdi Al-Atas yang juga datang dari Jakarta. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Gubernur Jambi yang sangat saya banggakan beliau ini, Dr. Haji Abdul Haris. Dari awal-awal beliau memimpin kota Kabupaten Merangin, saya sangat tahu bagaimana kinerja beliau yang sangat dekat dengan agama. Kalau Allah mengangkat derajat beliau sampai kepada puncak di Provinsi Jambi ini, saya pikir wajar. Siapapun yang memperhatikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Malam ini malam yang sangat strategis. Barangkali tidak usah saya kupas kenapa harus ada Jambi berzikir bertepatan dengan malam tahun baru 1 Januari 2024 ini. Ada dua manfaat, ada dua hikmah, ada dua maslahat yang kita dapatkan di malam begini. Manfaat yang pertama tentu adalah berzikir kepada Allah yang mampu menenteramkan hati kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Betul? Hanya zikir itu yang bisa menenteramkan batin kita. Yang kedua, sasarannya adalah menyelamatkan umat kita dari hingar-bingar, dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat di malam ini. Saya tadi selalu Pak Gubernur, kalau saya pergi ke tempat lain malam begini sudah banyak trompet dijual di jalan-jalan, tapi Jambi kok aneh. Saya dari bandara menuju hotel tadi tidak ada selain pinggir jalan orang jualan trompet. Berarti misi pemerintah provinsi dan se-Jambi ini berhasil, alhamdulillah. Saya teringat dengan kata Nabi Pak Gubernur, an-nasu ala dini ra'isihim. Rakyat itu memang sangat bergantung kepada agama pemimpinnya. Kalau agama pemimpinnya baik, pasti agama rakyatnya baik. Betul tidak? Tapi apabila agama pemimpinnya tidak baik, maka agama rakyatnya pasti rusak. Betul? Oleh karena itulah kita tidak bisa dipisahkan dari persoalan politik. Ad-dinu la yabqa illa bil mulki wal mulku la yaqwa illa bid din. Agama Islam ini tidak mungkin bisa abadi, tidak mungkin bisa langgeng tanpa ditunjang oleh kekuasaan. Betul tidak? Dan kekuasaan itu tidak bisa kuat tanpa ditopang oleh agama. Jadi antara agama, ad-dinu wal mulku tawaman. Agama dan kekuasaan itu laksana saudara kembar atau laksana dua mata uang. Kalau hanya satu saja gambar, yang sebelahnya tidak gambar, uang apa namanya? Uang apa namanya? Uang palsu. Nabi Ibrahim itu Pak Gubernur, doanya cuma dua saja. Hanya dua yang diminta oleh Ibrahim. Apa itu?
Kata Ibrahim apa? Rabbi ja'al hadha baladan amina wajannubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doanya Ibrahim. Pak Gubernur, saya pikir mengamalkan dua doa Ibrahim ini sukses. Apa doanya tadi? Rabbi ja'ala hadha baladan amina. Ya Rabb, jadikanlah negeri ini, negeri yang dimaksud waktu itu negeri Makkah. Ya Allah, jadikanlah negeri Makkah ini menjadi negeri yang aman, sentosa, sejahtera rakyatnya. Satu. Yang kedua, wajannubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkan saya, keturunanku, serta rakyatku, serta pengikutku semuanya dari menyembah kepada berhala. Cuma dua saja diminta oleh Nabi Ibrahim. Salah satu syarat supaya negeri itu aman, penduduk negeri itu harus sejahtera ekonomi, harus makmur ekonomi. Karena kejahatan itu terjadi di mana-mana, ketidakamanan terjadi di mana-mana, itu adalah persoalan ekonomi, betul. Maka umat Islam itu tidak boleh susah. Saya terkait dengan Palestina. Kenapa Palestina diperangi oleh Yahudi? Kenapa? Alasannya yang pertama alasannya karena rakyat Palestina itu beriman kepada Allah. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Tidak mungkin orang-orang kafir itu, tidak mungkin orang Yahudi itu memerangi umat Islam di mana saja, khususnya di Palestina, kecuali alasannya cuma satu saja di sana, karena rakyat Palestina itu mengaku beriman kepada Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Andaikan mereka tidak muslim, kira-kira diperangi apa tidak? Diperangi apa tidak? Dulu saya mantan Nasrani, ya, kalau istilah Bu Irene mantan kafir katanya. Boleh nggak bilang kafir? Boleh-boleh aja. Itu kan terminologi bagi masing-masing agama, itu boleh saja. Saya dulu manggil bapak ibu ini apa? Domba yang sesat. Kira-kira mana lebih kasar? Kalimat domba yang sesat daripada kafir. Kalau kafir masih manusia, kafir artinya yang tertutup dari kebenaran, itulah kafir. Kalau domba, sudah domba sesat pula lagi, mana lebih kasar? Saya sekarang sudah muslim, sudah jadi ustaz. Menjadi dai harus internasional. Kenapa? Karena agama kita agama internasional. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Jadi Islam ini adalah agama internasional. Ada dua agama internasional di dunia ini. Yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen. Kristen itu agama misi. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah saya masih hafal, masih ada sisanya. Jadi alasan orang-orang kafir Yahudi memerangi umat Islam apa? Karena umat Islam, karena di sana beriman. Mereka beriman kepada Allah. Andaikan mereka kafir, tak mungkin diperangi, betul? Maaf, andaikan agamanya Gaza itu Kristen, mungkin tidak diperangi? Nggak mungkin. Jadi jelas kata Allah dalam Quran itu, wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Alasan yang kedua kenapa umat Islam diperangi? Karena umat Islam lemah. Umat Islam tidak berdaya. Andaikan orang Palestina lebih kuat daripada Yahudi, mungkin tidak diperangi. Coba Bapak jawab. Andaikan orang Palestina lebih kuat daripada Yahudi, mungkin tidak Yahudi memerangi umat Islam? Mustahil. Karena kita lemah, tidak berdaya.
Maka doanya Ibrahim tadi, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Jadikan negeri-negeri yang aman, supaya aman, ekonominya diangkat, rakyatnya harus sejahtera ekonominya, sehingga kita tidak punya kelemahan. Karena kadal fakru ayyakuna kufran, kemiskinan itu saudara akan membuat Anda jadi kafir. Coba lihat orang banyak tidak sholat, kenapa tidak sholat dia? Orang yang kerja-kerja, maaf, yang kasar-kasar tuh kalau ditanya, kenapa Anda tidak sholat? Dia bilang, pakaian saya najis. Sudah diwanti-wanti oleh Sidin Ali, kadal fakru ayyakuna kufran, kemiskinan itu bikin kamu kafir. Makanya di Quran, lihat, orang Islam itu tidak boleh miskin, tidak boleh lemah. Aliyadul uliya khairun min aliyadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Faiza farahu fansab. Kalau kamu sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan, jangan santai-santai, jangan berleha-leha, bekerja, cari pekerjaan yang lain supaya kamu kuat. Basatan fil jismi, wa basatan fil ilmi, wa basatan fil ilmali. Kamu kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat hartanya, betul tidak? Basatan fil ilmi, kita harus kuat ilmunya. Nahan. Supaya kuat ilmunya harus dekat dengan Quran. Quran sumber ilmu pengetahuan, betul tidak? Wabasatan fil mali, kuat hartanya. Lihat, 5 rukun Islam, 5 rukun Islam. Dari 5 rukun Islam, 2 rukun mengisyaratkan kita jadi orang kaya, betul tidak? Apa itu? Zakat dan haji. Dan mungkin kita zakat kalau miskin, dan mungkin kita haji kalau miskin. Bagaimana caranya supaya kaya? Ustaz, baca Quran. Di Quran itu banyak konsep bikin kaya. Paling tidak saya baca ada 8 konsep di Quran. Bagaimana kita jadi kaya? Kaya ekonomi, bukan cuma hati. Kaya ekonomi, kaya harta. Ayatnya mana? Banyak. Saya bacakan separuh aja 4. Yang pertama, saya pilih yang utama dulu. Yang pertama, supaya cepat kaya, bertakwa kepada Allah. Apa? Bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang istiqomah bertakwa kepada Allah, Allah pasti keluarkan dia dari segala macam kesulitan hidupnya dan diberikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Maka Pak Gubernur, saya orang yang tidak percaya kalau ada orang takwa tapi hidupnya miskin, tidak percaya saya. Kenapa? Itu bertolak belakang dengan ayat Quran tadi. Karena janji Allah, orang yang takwa itu problem hidupnya selesai, diberikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Saya sangat percaya Pak dengan ayat ini, dan saya bukan coba-coba, pernah membuktikan ini. Alhamdulillah sampai hari ini. Saya dulu dari nol Pak, dari nol sampai sekarang bisa punya pesantren 6 tempat, 6 cabang tempat pesantren, modal nol. Saya hanya yakin dengan ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, bagaimana cara kita kaya? Banyak-banyak istighfar. Apa? Banyak-banyak istighfar. Jangan heran Pak, jangan salah. Istighfar yang dipimpin oleh Ki Haji Abdul Syukur tadi bukan hanya mengampunkan dosa kita, tapi kata apa? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Ucapkanlah istighfar yang banyak kepada Allah, karena Tuhan itu Tuhan yang Maha Pengampun. Dengan kamu banyak istighfar, nanti Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit sana. Dengan hujan itu tanam-tanaman menjadi subur, pertanian menjadi makmur, wa yumditkum bi amwal, dan Allah memberikan harta yang banyak kepada kamu. Coba lihat, istighfar bukan hanya mengampunkan dosa, tapi juga mendatangkan harta yang banyak. Wa yumditkum bi amwal. Ini Allah yang berjanji, Allah berikan kamu harta yang banyak. Maka banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, dari itu adalah kita. Itu bukan hanya mengampunkan dosa, mendatangkan harta. Maka kalau ada orang Islam miskin-miskin berbicara istighfar dia. Paham? Yang ketiga apa? Yang bisa mengundang harta apa? Yaitu nikah. Yang jomblo-jomblo nikah. Nikah itu mendatangkan harta. Ya. Wa antihul ayyama minkum as-solihin.
min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Wahai umat Islam, wahai para pemuda, nikahilah wanita yang salehah. Jika kamu sekarang miskin, dengan kamu nikah, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan kayakan kamu dari sisinya. Jadi orang yang pemuda yang nikah karena Allah diberikan kekayaan. Ada yang protes ke saya, Ustaz, saya sudah nikah, tapi kenapa masih miskin? Saya bilang nikah lagi, supaya kaya Anda. Nikah itu mendatangkan harta. Ibu-ibu jangan dengar ini buat bapak-bapak aja. Jadi saudara, baru yang keempat yang juga mendatangkan harta, memperbanyak anak. Dari nikah memperbanyak anak. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin, takut melarat. Sebenarnya Allah yang memberikan rezeki pada mereka dan kepada kamu. Ya Allah. Maka lihat, negara mana paling kaya sekarang di dunia? Negara mana? Cina. Amerika yang utang, Arab Saudi yang utang sama Cina. Coba, siapa yang paling banyak anaknya? Cina. Berarti Cina praktikkan ayat Quran ini, betul? Datang kita kade keluarga besar. Masya Allah. Jadi ada konsep di Quran itu. Maka Rabbi ja'al hadha balada amina, supaya aman negeri itu, jangan sampai melarat penduduknya, betul? Dan ini gubernur dan pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan masyarakat kita. Yang terakhir, yang kedua, wajannubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan anak keturunanku serta pengikutku semua dari menyembah berhala. Ini Pak Gubernur bikin acara ini dalam rangka menyelamatkan anak muda, menyelamatkan anak kita, umat kita dari menyembah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kegiatan ihtifal yang kayak begini di luar sana bukan dari warisan Islam, betul tidak? Maka dengan demikian insya Allah Jambi berzikir menjadi satu teladan bagi provinsi-provinsi yang lain nantinya. Amin. Saya doakan khusus Pak Gubernur, semoga beliau selalu berikan kesehatan, panjang umur, dan bersyukur kita punya pemimpin seperti beliau yang peduli terhadap agama ini. Semoga ceramah singkat ini manfaat kepada kita. Mohon maaf kalau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.